Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Fajar dari D3 Teknik Komputer, Fakultas Ilmu Terapan Telkom University, akan mempresentasikan PPT proyek akhir yang berjudul Implementasi Penyortir Buah Tomat berdasarkan warna, berat, dan ukuran dimensi dengan image processing dan microcontroller. Ya, latar belakang di sini tomat menjadi salah satu andalan komoditas pertanian di Indonesia dan menjadi penunjang pangan. Namun, cara identifikasi dan deteksi kematangan buah tomat di beberapa Indonesia masih manual. Pada praktiknya, pengklasifikasian manual memiliki kelemahan yakni adanya subjektivitas operator sortir dalam proses identifikasi dan deteksi tomat. Nah, maksudnya subjektivitas operator sortir ini di sini operator sortir melakukan pengidentifikasian buah tomat secara visual langsung. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan identifikasi buah tomat berdasarkan ciri warna dengan bantuan komputer. Cara komputasi ini dilakukan dengan pengamatan visual secara tidak langsung, menggunakan kamera sebagai pengolahan citra dari gambar dan sensor sensor berat untuk pengukuran berat yang diolah dengan menggunakan mikrokomputer. Nah, rumusan masalah di sini bagaimana merancang alat penyortir buah tomat. Yang kedua, bagaimana sistem alat bekerja untuk mengidentifikasi warna berat dan ukuran pada buah tomat. Yang ketiga, berapa tingkat keakuratan alat penyortir buah tomat ini. Nah, tujuannya bahwa satu, pembuatan desain dan pengembangan alat untuk dapat membantu para petani buah tomat dalam pendistribusian buah tomat yang akan dijual. Yang kedua, pengimplementasian metode image processing terhadap alat yang digunakan pada penyortir buah tomat. Yang ketiga, menjelaskan cara kerja penyortiran yang diambil berdasarkan warna, ukuran dimensi, dan berat. Nah, di sini batasan masalah, yang pertama itu alat ini menggunakan satu kamera, dan kedua proses image processing secara real time, yaitu, pengambilan warna dan ukuran dimensi nantinya itu tidak akan dikirim ke database atau dikirim ke serial monitor. Yang ketiga, alat ini masih menggunakan campur tangan manusia. Yang keempat, hanya menampung satu buah tomat pada masing-masing kelas. Alat yang dibutuhkan pada proyek akhir ini adalah itu perangkat keras, ada konveyor, sensor berat, modul sensor berat HX711, motor servo MG90S, motor servos MG995, dan webcam Logitech beresolusi 720. Motor DC yang nanti gunanya menggerakkan konveyor dan Arduino Uno. Dan perangkat lunak di sini ada Arduino IDE dan OpenCV saja. Ini rancangan sistemnya. Di sini ada gambar tangannya user, ada gambar sensor berat, webcam, Arduino, laptop, dan motor servonya ada 2 dan 1 konveyor. Ini motor servonya nanti ada yang di atas, satu untuk mendorong dan menahan tomat yang menggelinding dari atas. Terus yang motor servo yang di bawah itu nanti tugasnya untuk memilah tomat. Nah, ini sistem yang sudah jadi, sistem yang dibangun. Ini di atasnya ada eh, kabel kabel-kabel denahnya, penginputan. Terus yang bawah itu alat yang jadinya. Nah, di situ penginputan kabel, keterangannya itu kabel warna merah diinputkan di tegangan 5 volt, yang hitam di ground, yang coklat itu berarah dari motor servo keduanya, yang satu diinputkan ke input digital 9 dan yang satu lagi di digital 8. Nah, yang biru sama ungu itu dari modul HX711, yaitu modul sensor berat. Itu yang biru ke analog 0 dan yang ungu ke analog 1. Nah, kalau untuk webcamnya itu langsung terhubung ke laptop langsung. Dan nanti di laptop juga akan dibuka
OpenCV dan Arduino-nya, software. Nah, yang di bawah sendiri bisa dilihat, ini gambar hasilnya. Itu webcam, saya menaruh webcam di ketinggian 15 sentimeter di atas, konveyor. Nantinya itu webcam akan memproses, mengambil data warna dan ukuran dimensi, eee, pada saat konveyor, masih bergerak. Jadi, saat konveyor masih bergerak, webcam juga, pada saat yang bersamaan mengambil data warna dan ukuran dimensi. Ya. Oh ya, ini untuk, sensor berat itu ada di atasnya motor servo MG90S yang untuk mendorong tomat ke konveyor. Itu mohon maaf saya tidak ngasih namanya, pokoknya, eee, sensor berat itu ada di bawahnya yang apa, kotak warna ungu itu. Nah, di situ nanti ada kayak, akrilik tapi di bawahnya sudah dipasang sensor berat. Jadi nanti pas saya mau tomat jatuh, dia langsung ngambil data berat tomat tersebut langsung didorong oleh motor servo jatuh ke konveyor. Ya, ini cara kerja sistem. Yang satu, user memasukkan tomat dan menggelinding jatuh ke sensor berat. Terus yang kedua, sensor berat mengambil data berat sebuah tomat. Setelah mendapatkan data berat, maka sensor motor mendorong tomat jatuh ke konveyor. Yang ketiga, konveyor membawa tomat ke proses pengambilan warna dan ukuran dimensi. Dan yang keempat, pengambilan warna dan ukuran dimensi terjadi pada webcam yang prosesnya real time. Yang kelima, lalu user memasukkan angka 1 sampai 3 ke serial monitor agar menggerakkan motor servo pemilah kelas tomat. Jadi nanti motor servo pemilah itu nanti digerakkan secara manual, tidak otomatis. Nah, ini flowchart-nya, penjelasan singkat ada di sebelah. Itu satu, proses webcam dilakukan secara real time. Tidak ada hasil yang disimpan atau dikirim ke serial monitor atau di database. Terus yang kedua, hasil ukuran dimensi kemungkinan besar tidak konsisten dikarenakan proses pengambilan ukuran dimensi itu dilakukan di atas konveyor yang sedang bergerak. Nah, yang ketiga itu hasil yang paling konsisten itu adalah warna karena eh, warna di sini warna yang diambil hanya 3 warna yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, ini lanjut, ini adalah warna HSV OpenCV. Itu saya pengecekan warna menggunakan software yang berbeda. Itu saya pengecekan di atas, anggap saja yang 100 itu saturation sama value itu adalah 255. Soalnya pada OpenCV itu saturation sama value itu maksimalnya 255, tapi di berbeda software itu saturation sama value-nya itu maksimalnya 100. Ya. Ini yang untuk pengecekan hanya dilakukan di berbeda software, tidak langsung di OpenCV-nya. Jadi nanti pada saat di OpenCV-nya saya lakukan nilai yang eh, nilai yang normal untuk dimasukkan di OpenCV gitu. Jadi di sini kan ada dibilang di note-nya pada di bawah ini kalau HSV itu hue range-nya maksimalnya 179 dan saturation 255, value-nya 255. Itu dibilang juga different software use different scale. Jadi kalau memakai software yang berbeda itu juga nilai skalanya juga beda gitu. Nah, bisa dilihat kalau HSV warna hijau adalah 80, 255, 245, HSV kuning itu 45, 255, 240, HSV merah 12, 12, 255, 255. Lanjut. Nah, kesimpulan di sini yang satu, ukuran dimensi relatif tidak konsisten dikarenakan webcam sangat sensitif terhadap gangguan seperti goncangan atau pergerakan.
Hasil yang paling konsisten adalah warna dikarenakan webcam hanya mendeteksi 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Dan yang ketiga, webcam melakukan proses pengambilan warna dan ukuran dimensi secara real time. Nah, kesimpulannya, alat prototipe pemilah tomat berdasarkan warna, berat, dan ukuran dimensi mempunyai tingkat keakuratan sebesar 70% pada keseluruhannya. Hal ini dipercaya dapat meminimalisir perindustrian buah tomat untuk melakukan penyortiran secara manual. Ya, sampai situ aja saya sampaikan pada presentasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.